Shalom, Bapak Ibu saudara sekalian kasih dalam Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Saya percaya Bapak Ibu dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita dan damai sejahtera yang melimpah dalam kehidupan kita semua. Dan saya percaya juga ada penyertaan Tuhan yang selalu sempurna dalam kehidupan Bapak Ibu saudara sekalian. Saat ini, kalau Bapak Ibu saudara sekalian sedang menyaksikan tayangan sharing live online yang akan kami tayangkan mungkin setiap minggu ke depan, di mana isinya itu tentang sharing live kehidupan, sharing live kesaksian yang akan kami bagikan, dan semoga apa yang nanti kita akan bagikan bisa menjadi kekuatan untuk kehidupan Bapak Ibu sekalian, bisa menjadi hal-hal yang bersifat positif untuk menghadapi tantangan-tantangan, kendala-kendala mungkin dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Seperti hari ini, saya akan membagikan sharing live kehidupan yang mungkin saya alami atau mungkin sebagian orang alami hari-hari ini, yaitu tentang tiada hidup tanpa badai. Suatu tema yang mungkin sering kita hadapi, sering kita dengar, bahwa tiada hidup tanpa badai, tiada hidup tanpa persoalan, tiada hidup tanpa permasalahan. Nah, apa yang saya dapat dari tema hari ini? Sebelumnya kita akan baca ayat pembuka kita, yaitu di Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Kalau Bapak Ibu sekalian sudah mempersiapkan, mari kita baca sama-sama ayat ini. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dan jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Nah, mungkin ada beberapa orang di akhir tahun 2019 atau mungkin di awal tahun 2020, begitupun dengan saya, sudah mungkin membuat rencana-rencana ke depan apa yang akan kita kerjakan di tahun 2020. Ada yang mungkin sudah merancang rencana traveling, ada yang mungkin telah membuat rancangan tentang sekolah mana untuk anaknya nanti setelah naik kelas, atau mungkin sudah ada yang melakukan investasi keuangannya untuk tahun 2020. Tapi apa yang kita alami, apa yang saya dan Bapak Ibu sekalian alami di tahun 2020 ini, masuk di awal Maret, kita mengalami permasalahan yang namanya pandemi corona, di mana kita mengalami hal-hal yang mungkin semua di luar dugaan, di mana keadaan ekonomi terpuruk, di mana dunia usaha mengalami hal-hal yang mungkin tidak enak dalam hal pekerjaan, apapun, semua mungkin itu di luar dari rencana, di luar dari rancangan apa yang telah kita perkirakan di akhir tahun 2019 atau di awal tahun 2020. Begitupun dengan saya pun mengalami, background saya dunia usaha, saya pun mengalami hal-hal yang di luar perkiraan saya, di luar dugaan saya. Tapi apakah ayat yang tadi kita baca sebagai awal pembuka, Yesaya 55 8 sampai 9, bahwa rancangan Tuhan itu di atas rancangan kita, gagal? Apakah rencana Tuhan buat kita itu rencana yang berantakan buat kita? Dikatakan bahwa rencana Tuhan adalah rencana yang di atas dari rencana kita. Jalannya itu di atas jalan-jalan kita. Tapi apa yang kita alami hari-hari ini? Saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian. Saya pun bertanya pada diri saya sendiri. Apakah rancangan itu gagal buat kehidupan saya? Apakah rencana itu gagal buat kehidupan Bapak Ibu sekalian? Saya mau katakan sekali-kali tidak. Bahwa Tuhan tidak pernah gagal, ataupun Tuhan tidak pernah salah dalam merencanakan kehidupan kita. Seperti dalam Yeremia 29 ayat 11, itu katakan bahwa rancangan Tuhan tuh rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan buat kita sebagai anak-anaknya. Dan Tuhan tidak akan pernah mengingkari janjinya tersebut. Tuhan tidak akan pernah mengingkari firman-Nya tersebut. Lalu, apa yang terjadi pada kehidupan kita hari-hari ini? Apa yang terjadi dalam kita menjalani kehidupan kita hari-hari ini? Nah, hari ini saya akan membagikan sedikit yang saya katakan sharing tentang kehidupan saya
selama mungkin 4-5 bulan kita menghadapi masa sebutnya ada PSBB, atau lebih orang pemerintah bilang dimana kita harus lebih banyak berdiam di rumah. Kalau memang tidak ada hal-hal yang terlalu perlu, kita jangan keluar rumah. Pokoknya kita seakan-akan dibatasi dari segala kehidupan kita waktu kita normal dulu. Nah, ada 3 hal yang saya dapat, ada 3 hal yang ingin saya bagikan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan semoga 3 hal ini bisa menjadi hal-hal positif, hal-hal yang bisa menguatkan Bapak Ibu Saudara sekalian, termasuk saya juga, dalam menghadapi masa pandemi ini, dalam menghadapi yang tadi saya bilang, hal-hal yang di luar dugaan kita. Hal-hal yang di luar mungkin apa yang telah kita rancang, apa yang telah kita rencanakan di tahun 2020 ini. Bahkan rencana-rencana yang lebih jauh lagi. Nah, yang pertama, apa yang saya dapatkan dari permasalahan, tantangan dalam kehidupan saya. Yang pertama, saya mengatakan bahwa Tuhan sedang menyatakan keadilannya dalam kehidupan saya. Kenapa demikian? Di dalam Mazmur 34 ayat 16 dikatakan, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Kita mungkin sering baca dalam Alkitab bahwa kebanyakan, bahkan rata-rata semua dari pahlawan-pahlawan iman yang dituliskan dalam Alkitab seperti Petrus, Stefanus, Paulus, bahkan banyak lagi pahlawan-pahlawan dalam kisah di Alkitab, mereka bukan orang-orang yang dalam pelayanannya, dalam kehidupannya mulus begitu aja. Mereka orang-orang yang dipakai Tuhan. Mereka orang-orang yang diurapi Tuhan. Tapi bisa kita lihat, bisa kita baca, apakah mereka orang-orang yang kehidupannya selalu mulus, kehidupannya selalu baik-baik aja, nggak ada badai, nggak ada tantangan dalam kehidupan mereka? Tidak. Justru mereka mengalami begitu banyak tantangan, bahkan penderitaan disitu dikatakan. Tapi apa yang Tuhan lakukan untuk mereka? Saya katakan Tuhan memberikan keadilan dalam kehidupan mereka. Mereka bisa mengalami buah-buah dalam pelayanan mereka. Mereka bisa melihat bahwa mengenalkan bahwa nama Tuhan bisa terus mereka beritakan. Kemuliaan Tuhan mereka bisa terus mereka kabarkan. Begitupun dengan kehidupan saya. Apa yang saya alami hari-hari ini, saya katakan bahwa Tuhan sedang menyatakan keadilannya dalam kehidupan saya. Contohnya seperti apa? Contohnya mungkin ya bukan saya aja, mungkin Bapak Ibu sekalian mengalami hal-hal yang seperti saya alami. Mungkin berapa banyak dari Bapak Ibu sekalian ataupun saya yang dulu waktu sebelum masa-masa pandemi corona ini tidak banyak waktu di rumah, dengan pekerjaannya, dengan usahanya, bahkan dengan pelayanannya. Kita lebih banyak mengadakan aktivitas di luar. Ya mungkin memang kita pulang ke rumah, kita bertemu dengan anak istri kita bertemu dengan keluarga-keluarga kita. Tapi yang saya katakan, family time yang intens itu kadang-kadang nggak ada. Tapi apa yang saya alami, mungkin Bapak Ibu juga alami hari-hari ini, di mana kita hari-hari ini dipaksa untuk lebih banyak di rumah, untuk lebih banyak berkumpul bersama keluarga. Nah, disitulah yang saya bilang keadilan keadilan Tuhan buat hidup saya dinyatakan. Artinya apa yang adil buat saya belum tentu adil di mata Tuhan, dan apa yang adil di mata Tuhan mungkin suatu yang aneh atau suatu yang kok Tuhan begini sih, keadilan yang daripadamu itu. Ya seperti dalam kisah di Alkitab tentang Maria dan Marta. Marta waktu itu sibuk menyiapkan segala sesuatu, menyiapkan makanan, dia sibuk hilir mudik. Tapi Maria hanya duduk diam di kaki Tuhan. Sedangkan waktu Marta protes, Tuhan, kenapa Maria cuma duduk diam aja di bawah kakimu? Tapi Tuhan bilang apa? Maria yang lebih layak di hadapanku.
Nah, saat-saat ini yang saya katakan, di mana Tuhan sedang menunjukkan keadilannya buat kehidupan saya, di mana bahwa Tuhan ingin bahwa saya atau dengan keluarga lebih banyak untuk mendengar apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saya, kehidupan Bapak Ibu saudara sekalian. Kita lebih dipaksa untuk, dalam kutip, dipaksa untuk lebih memiliki hubungan yang berkualitas dengan keluarga kita, di mana kita bisa membangun mesbah keluarga yang lebih berkualitas, di mana kita bisa membangun hubungan yang lebih intens lagi dengan anak, dengan istri kita. Itu yang Tuhan mau, itu yang Tuhan inginkan. Jadi saya katakan kita tetap harus melihat apa tujuan Tuhan, apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Jadi di saat kita mengalami permasalahan yang tadi saya katakan di luar dari perkiraan kita, kita jangan menjudge bahwa Tuhan udah gagal merancang kehidupan kita. Tidak seperti itu. Karena saya katakan, bagaimana mungkin Tuhan dapat memanifestasikan keadilannya jika kita tidak pernah menghadapi kasus atau masalah. Makanya di saat kita menghadapi masalah, di saat kita menghadapi tantangan, disitulah Tuhan akan memanifestasikan keadilannya Tuhan buat kehidupan kita. Dan yang kedua, selanjutnya apa? Yang saya dapat, yang ingin saya sharingkan untuk Bapak Ibu sekalian. Setelah Tuhan menunjukkan keadilannya buat kehidupan saya, hal kedua yang saya dapatkan, yang saya mengerti, yaitu Tuhan sedang memurnikan iman saya. Tuhan sedang memurnikan iman Bapak Ibu saudara sekalian. Mungkin dalam hal ini kita sering, mungkin berulang-ulang kali kita mendengar atau membaca kisah Ayub, di mana Ayub orang yang benar, orang yang saleh, orang yang tidak pernah berbuat kesalahan, baik di mata teman-temannya maupun di mata Tuhan sekalipun. Tapi apa yang Ayub alami? Apa yang Ayub dapatkan di hidupnya? Ya mungkin kita belum mengalami hal yang seperti Ayub, tapi kita udah seringkali kita bilang, Tuhan kenapa begini, Tuhan kenapa begitu. Hal-hal yang kita alami jauh di luar dari apa yang Ayub alami. Nah, dalam arti kata, kita sedang dimurnikan imannya. Iman kita sedang dimurnikan. Penderitaan merupakan ujian iman bagi orang benar. Rasa sakit ketika melakukan kebenaran akan semakin memurnikan iman kita, dikatakan. Jadi, seperti halnya kalau mungkin anak-anak kita akan naik kelas. Mereka harus mengalami namanya ujian. Nah, ujian itu bukan hal yang gampang. Mereka harus belajar. Mereka harus menghafalkan. Sama dengan kita. Kalau kita mau mengalami next level, kalau kita mau mengalami kedewasaan iman kita, nah kita pun harus mengalami namanya pemurnian itu. Seperti emas yang harus dimurnikan dalam panasnya api. Mungkin kalau emas itu bisa ngomong, bisa berteriak, dia akan teriak-teriak, panas, panas. Tapi apa yang dihasilkan? Setelah dibakar dalam temperatur tinggi, emas itu akan muncul kemurniannya. Nah, sama seperti kita. Kita pun hari-hari ini, saya, Bapak Ibu sekalian hari-hari ini mengalami namanya pemurnian iman kita. Kita harus menghadapi namanya hambatan, tantangan. Dan mungkin sebagian orang bukan hal yang gampang. Saya pun mengalami itu. Saya katakan bukan hal yang gampang, bukan hal yang mudah menghadapi semua itu. Tapi saya percaya setelah saya makin hari makin bisa menerima yang tadi saya katakan, yang pertama itu keadilannya Tuhan. Saya lebih mengerti, oh iya, Tuhan sedang menyatakan keadilan buat hidup saya. Saya juga lebih bisa mengerti lagi bahwa oh iya, Tuhan sedang memurnikan iman saya. Saya akan naik untuk ke next level.
Saya akan naik kelas, rekan-rekan. Saya akan dipakai Tuhan lebih luar biasa lagi nanti setelah saya mengalami hal-hal tersebut. Maka dalam Ayub 42 ayat 5 situ katakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Nah mungkin dulu kita mengalami hal-hal dalam kehidupan ini dalam zona yang nyaman, ataupun kalau ada masalah yang gampang-gampang atau masalah yang ringan, kita menghadapi masalah hari ini, besok juga udah beres, atau besok juga udah lupa. Tapi kalau di saat kita hari-hari ini mengalami masalah-masalah yang mungkin bagi kita, udah gak ada jalan keluar nih Tuhan, aduh bagaimana nih Tuhan untuk menghadapi semua ini. Nah itu, kita akan berkata seperti Ayub ini, bahwa kita akan merasakan sendiri bahwa tangan Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita. Tangan Tuhan akan mengubahkan kehidupan kita untuk menjadi apa? Untuk menjadi sesuatu yang lebih murni lagi. Iman kita akan semakin didewasakan. Nah makanya untuk minggu-minggu ke depan kita akan lebih sering lagi menayangkan tayangan seperti saat ini, yaitu sharing live online, di mana nanti akan ada leader-leader dari gereja atau pekerja-pekerja dari gereja Go Bogor yang akan membagikan sharing-sharing yang apa yang mereka alami. Dan hal ini saya yakin untuk membuat kita semakin kuat, membuat kita diberkati. Jadi jangan di saat nanti Bapak Ibu saudara sekalian mendengar hal seperti ini, Bapak Ibu semakin takut menghadapi kenyataan hidup, bahkan lari dari apa yang udah Tuhan tentukan buat kehidupan Bapak Ibu. Jangan. Jadi sharing ini akan membuat kita semakin kuat. Gimana? Kita akan saling menguatkan dengan saudara seiman, di mana kita akan saling mendoakan dengan saudara seiman. Nah, itu yang nanti akan saya harapkan tayangan ini nanti bisa memberkati banyak orang, bisa memberkati setiap orang-orang yang menyaksikan tayangan sharing live online ini. Amin, Bapak Ibu sekalian. Nah, yang ketiga, hal apa lagi yang saya dapatkan setelah saya mengerti bahwa Tuhan sedang menunjukkan keadilannya, Tuhan sedang memurnikan iman saya, dan yang ketiga, saya percaya bahwa Tuhan akan menyatakan kemuliaannya dalam kehidupan saya. Nah, ini yang paling luar biasa. Mungkin saya katakan bahwa hari-hari ini Tuhan di akhir-akhir zaman ini Tuhan sedang memurnikan gerejanya. Dan dimulai dari memang anak-anaknya. Lewat penderitaan, lewat masalah, lewat tantangan, Tuhan akan memilah-milah mana yang namanya gandum dan mana namanya ilalang. Nah, itu akan semakin nyata kelihatan. Dan yang saya katakan bahwa hari-hari ke depan Tuhan akan menyatakan kemuliaannya buat anak-anaknya yang selalu setia, selalu mengikuti prosesnya Tuhan. Begitupun dengan saya. Saya akan ambil keputusan bahwa saya akan menjadi orang yang setia. Saya akan mengajak keluarga saya, teman-teman saya, saudara seiman saya, jemaat-jemaat yang terus ada di dalam gereja saya. Saya akan ajak mereka untuk semakin hari semakin bertumbuh. Saya harapkan kita semua hari-hari ini akan semakin kuat, semakin iman kita tuh dalam menghadapi hari-hari itu bukan semakin menjadi iman yang kecil, bukan semakin menjadi iman yang ciut dikatakan, tapi melalui yang tadi saya katakan bahwa ada pemurnian itu, kita akan menjadi orang-orang yang memiliki imannya tuh makin hari tuh makin kuat. Iman kita tuh makin berakar, bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Kedepan kita akan melihat bahwa janji-janji Tuhan akan terus dinyatakan dalam kehidupan kita. Yang mungkin yang saya katakan tadi, Tuhan akan menyatakan kemuliaannya, mungkin hari-hari ini gambarannya tuh belum nyata. Baru ada hal-hal kecil yang kita lihat. Baru ada namanya kalau kita kan suka lihat ada namanya permainan puzzle. Nah itu tuh baru kepingan-kepingan kecil. Nah melalui proses-proses Tuhan tuh kepingan-kepingan itu akan terus Tuhan tata, akan terus Tuhan
Tuhan pasangkan gitu ya, sehingga pada akhirnya nanti gambar dalam pasal itu, gambar besar itu akan nyata buat di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan saya, dalam kehidupan Bapak, Ibu, saudara sekalian. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan? Setia dalam prosesnya. Bahwa 3 hal yang saya bagikan tadi, bahwa Tuhan sedang menyatakan keadilannya dalam kehidupan kita, Tuhan sedang memurnikan iman kita, dan Tuhan akan menyatakan kemuliaannya buat kita. Pegang itu, ikuti semua proses-proses itu. Maka akhirnya kita akan melihat bahwa seberapa besar badai dalam kehidupan kita, seberapa besar tantangan di depan yang sedang kita hadapi. Kita tahu bahwa kita sedang berjalan bersama-sama Tuhan, Dia memegang tangan kita, dan semua itu akan kita lalui. Sampai akhirnya kita akan berkata bahwa aku telah menyelesaikan pertandingan iman ini dengan benar, dan aku akan menerima mahkota kemuliaan dalam kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu sekalian. Saya percaya Bapak Ibu sekalian akan semakin dikuatkan, akan semakin bertumbuh, berakar dalam kebenaran firman Tuhan. Kita akan sama-sama melihat bahwa kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan kita semua. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.